Durusul Lughah plus plus jilid yang kedua. Belajar bahasa Arab jadi gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Masyarul muslimin yang berbahagia, selamat berjumpa dengan Pasca Iqra Academy. Kali ini kita akan membahas buku Durusul Lughah plus plus jilid yang kedua. Buku ini adalah penjelasan dari buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Rahim rahimahullah dengan judul Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Pelajaran yang keempat, video yang pertama, wawasan tata bahasa. Fi'il madhi, kata kerja lampau. الفعل الماضي مسندا إلى بعض الضمائر. Fi'il madhi berdasarkan beberapa kata ganti. Jadi kita hanya akan mempelajari beberapa kata ganti saja dalam tahap awal ini. Target pelajaran kita adalah tahu bagaimana menggunakan kata ganti pelaku pada al-fi'lul madhi, kata kerja lampau. Definisi ad-dhamairu, ini jamak dari ad-dhamiru, kata ganti, ya, kata ganti, kata ganti. هي تلك الكلمات التي تحل محل الاسم وتؤدي عمله. Ya. Dhamir itu adalah, ya, dia adalah kata-kata yang menempati tempatnya isim dan mengerjakan fungsinya. Ad-dhamairu, kata ganti adalah kata yang mewakili suatu kata benda dan melakukan fungsi kata benda tersebut. Wah, agak rumit ya. Tapi kalau kita tahu, biasanya disebut dengan kata ganti ya dalam bahasa Indonesia. Ya. Kata ganti yang disebut ad-dhamairu itu adalah saya, dia, kamu, mereka, dan lain-lain. Ya. Kata ganti seperti ini. Kami, Anda, kita, ya, dan lain sebagainya. Contohnya di sini ya. هم رجال أقوياء. Ya, hum rijalun aqwiya'u. Mereka itu adalah para lelaki yang kuat-kuat, ya. Hum di sini kata ganti dari rijalun. Ya. Seperti itu ya, ini yang disebut dengan kata ganti. Kemudian definisi yang kedua, al-fi'lul madhi. Ya, fi'il madhi. Apa yang disebut dengan fi'il madhi itu? الفعل الذي يصف حدثا في زمن مضى. Ya, adalah kata kerja yang menggambarkan peristiwa di masa lampau, ya, masa lalu atau sudah selesai. Contohnya adalah سافر أحمد إلى مكة أمس. ya, safara Ahmadu. Ya. Ahmad telah bersafar, ya, melakukan perjalanan jauh. Perhatikan di sini, safara ini adalah fi'il madhi, ya. Ciri fi'il madhi, ya, dia tidak mendapatkan awalan tanda mudhari', ya, atau disebut harful mudhara'ah, ya. Yata'ana atau yutu'unu, ya. Jadi cirinya adalah dia tidak mempunyai
awalan harful mudhara'ah. Safara di sini artinya adalah dia laki-laki telah melakukan perjalanan jauh atau telah bersafar. Kemudian pelakunya ditaruh di belakang kata kerja tersebut. Pelakunya adalah Ahmadu. Ya, di sini tanpa tanwin ya, Ahmadu. Masih ingat kenapa? Ya, karena kata benda dengan pola af'alu, ya dia termasuk al-manu'u minas sarf, ya, tanpa tanwin. Misalnya Anwaru, Ahmadu, apalagi ya, Abyadu, ya, dan lain sebagainya. Jadi dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita mengartikannya Ahmad melakukan perjalanan ya ke Mekah, ila Makkata amsi, ya, kemarin. Jadi safaro di sini sudah menandakan peristiwanya terjadi di masa lampau. Kemudian ditegaskan di sini dengan terjadinya pada waktu kemarin. Amsi di sini ya hal ya. Ini keterangan waktu ya. Amsi mansub di sini ya. Tetapi amsi ini mabni ya. Dia tidak pernah berubah menjadi amsa atau amsu. Seperti itu ya. Memang aslinya amsi. سافر أحمد إلى مكة أمس. Ya, Ahmad telah melakukan perjalanan ke Mekah kemarin. Atau telahnya dihilangkan boleh ya. Ahmad melakukan perjalanan ke Mekah kemarin. Kata kerja zahaba berarti dia laki-laki telah pergi. Jika diikuti oleh subjek atau pelaku, maka kata ganti dia ya dihilangkan atau dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Contohnya seperti ini ya. Contoh yang pertama, zahaba Bilalun. Diartikan Bilal telah pergi. Bukan Bilal dia telah pergi ya. Tetapi zahaba Bilalun diartikan Bilal telah pergi. Ini contoh yang kedua ya, ini salah ya. Contoh yang kedua, zahabat Aminatu. Ya, ini untuk yang muannasnya ya. Kalau zahaba untuk yang mudzakkar, zahabat untuk yang muannas. Dia ya, dia perempuan. Bedanya ditambah tak di sini ya. Tak namanya tak ta'nits. Ya, nanti kita jelaskan di pelajaran ini. Zahabat Aminatu, ya Aminah telah pergi. Perhatikan di sini juga Aminatu, ya nama atau isim alam dengan akhiran ta marbutah seperti ini. Ya ini apalagi nama perempuan juga ya. Dia termasuk al-mamnu'u minas sarf, ya tanpa tanwin. Aminah telah pergi, ya bukan Aminah dia telah pergi. Ya. Zahabat artinya sebenarnya dia telah pergi. Tetapi ketika subjeknya disebutkan setelah kata kerja itu, maka dalam mengartikannya Aminah telah pergi. Ya. Dianya dihilangkan. Seperti itu ya. Pada kata zahaba dan zahabat, subjek atau pelaku yang terdapat dalam kalimat ini disebut dhamir mustatir, ya. Dhamirun mustatirun. Atau dhamir yang tersembunyi, ya. Di sini zahaba, ya. Pelakunya siapa? Pelakunya huwa, ya, tetapi tidak nampak di sini huruf yang mewakili pelaku itu. Sedangkan zahabat di sini, taknya di sini bukan tak yang sebagai dhamir. Ya, tak ini hanya untuk menandakan dia perempuan saja. Ya, jadi di sini juga dhamirnya mustatir. Ya,
Untuk dhahaba dan dhahabat itu kata gantinya tersembunyi. Biasanya disebut misalnya dhahaba, ya, dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Di sini dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Seperti itu ya. Kata kerja lampau dengan pelaku dia laki-laki, ya, satu orang di sini ya, seperti dhahaba, merupakan akar kata atau kata dasar dalam bahasa Arab. Ya, kata dasar untuk kata kerja ya dalam bahasa Arab. Dhahaba, ya, kata dasarnya adalah dhahaba, pergi. Akar kata bahasa Arab sebagian besar terdiri dari 3 huruf. Ya, di sini terdiri dari zal, ha, dan ba. Ya, 3 huruf. Tetapi ada juga yang 4 ya. Misalnya zalzala, ya, tarjamah, dan lain sebagainya. Jadi tidak semuanya terdiri dari 3 huruf. Hanya sebagian besar saja. Proses penambahan akhiran yang menunjukkan kata ganti pelaku pada kata kerja lampau ini disebut isnad atau al-isnadu, ya. Jadi prosesnya ya, proses penambahan kata ganti disebut al-isnadu. Ya, ini untuk pengetahuan saja ya. Kalau disebutkan al-isnadu, kita tahu apa yang dimaksud. Nah, di sini beberapa contoh ya. Dhahaba artinya dia telah pergi ya. Dia laki-laki atau huwa telah pergi ya. Domirnya di mana? Ya, domirun mustatirun taqdiruhu huwa ya. Domirnya tersembunyi ya. Dia adalah huwa. Kemudian dhahabat, ada tambahan ta di sini, ini namanya ta ta'nis ya. Ta ta'nis. Ya, ini tanda perempuan ya, dhahabat. Dia perempuan, hiya ya, telah pergi. Jadi di sini domirnya mana? Ya, domirun mustatirun taqdiruhu hiya. Seperti itu ya. Domirnya tersembunyi untuk 2 kata kerja ini ya. Dhahaba, dhahabat. Kemudian dhahabta ya. Dhahabta kata gantinya adalah ta ya. Dia menggantikan anta ya. Dhahabta. Anda atau engkau, anta telah pergi ya. Kata gantinya adalah ta ya, anta. Perhatikan di sini, bukan dhahabata ya. Dhahaba ditambah ta, bukan menjadi dhahabata, tetapi dhahabata. Ya, ba-nya dimatikan. Dhahaba menjadi dhahaba ya di sini ya. Dhahabata. Dhahabata, engkau laki-laki telah pergi. Kemudian dhahabati, engkau perempuan, ya, anti telah pergi. Jadi kata gantinya adalah ti, ya, untuk menggantikan anti, ya, dhahabti. Perhatikan ba di sini, ya, bukan dhahabati, tetapi dhahabti. Untuk yang laki-laki dhahabta, yang perempuan dhahabti, ya, engkau laki-laki, engkau perempuan telah pergi. Kemudian berikutnya adalah dhahabtu ya, kata gantinya adalah tu ya, saya atau ana telah pergi ya. Ini untuk laki-laki maupun perempuan sama ya, ana. Dhahabtu ya. Jadi perhatikan di sini ba-nya juga disukun ya, dimatikan. Dhahabtu. Saya telah pergi ya. Tu adalah kata ganti
menggantikan ana. Perhatikan di sini, andai kata ini digundulin seperti apa, ya. Ya, kalau gundul ini sama ya, karena nggak ada harokatnya. Ya, tentu saja dia akan diperkirakan berdasarkan konteks kalimat tersebut, ya. Atau kadang-kadang dikasih bantuan ya, berupa sukun, ya, fathah dan lain sebagainya. Tidak gundul sama sekali. Kalaupun gundul sama sekali, ya diperkirakan dalam konteks kalimat tersebut dia termasuk dhahabat atau dhahabta, dhahabti, dhahabtu, karena akhirannya sama semua, ya. Jadi ta, ti, tu ini adalah kata ganti, sedangkan ta di sini bukan kata ganti ya, ini adalah ta'nis saja. Di sini dhamirnya dhamirun mustatirun sama dengan dhahaba, ya, dhamirun mustatirun. Dhamirnya mustatir, dhamirnya tersembunyi. Kemudian dhahabu, ya, mereka, hum, telah pergi, ya. Mereka di sini ya untuk laki-laki murni ataupun campuran laki-laki dan perempuan, ya. Dhahabu, ya. Kata gantinya di mana? Kata gantinya waw di sini, ya. Dhamirnya waw, ya, disukun ini ya, waw disukun. Kemudian alif di sini ini bukan termasuk kata ganti, tetapi ini adalah alif wiqayah, ya, alif sebagai pembatas antara kata ini dengan kata berikutnya. Jadi, meskipun tidak termasuk ke dalam kata ganti, alif ini harus dituliskan. Jadi perhatikan ba di sini ya, zahabu ya, bukan zahabau ya, tapi zahabu ya. Ba-nya ikut dhammah. Zahabu ya, waw di sini sebagai kata ganti mereka ya, mereka atau hum ya, di sini laki-laki ataupun campuran ya, telah pergi. Kemudian terakhir dalam pelajaran ini adalah zahabna ya. Zahabna, ba di sini mati. Na di sini adalah kata ganti untuk hunna ya. Mereka perempuan telah pergi. Ya, di sini hunna itu adalah perempuan murni, ya, tidak tercampur dengan laki-laki. Kalau tercampur dengan satu laki-laki, berubah menjadi hum. Seperti itu ya. Perhatikan ba-nya dimatikan ya. Bukan zahabana, tetapi zahabna. Mereka perempuan, hunna, telah pergi. Perhatikan perbedaan antara jamak mudzakkar dan muannas. Di sini maksudnya adalah kata gantinya ya, kata ganti jamak mudzakkar dan muannas. Contohnya, aina Bilalun wa Hamidun wa Khalidun. Di mana Bilal dan Hamid dan Khalid. Ini ketiga-tiganya laki-laki ya. Bilal laki-laki, Hamid laki-laki, Khalid laki-laki. Maka jawabannya adalah zahabu ya, mereka telah pergi. Zahabu ilas suqi ya, mereka telah pergi ke pasar. Zahabu seperti itu ya. Dhamirnya mana? Waw di sini ya. Dhamirnya waw menggantikan hum di sini ya. Zahabu, mereka telah pergi ke pasar. Kemudian untuk yang muannas, contohnya adalah aina Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu. Ya, di mana Aminah, Fatimah dan Zainab. Ya, Aminah, Fatimah dan Zainab di sini semuanya muannas. Maka jawabannya adalah dhahabna ya, untuk menggantikan hunna di sini ya.
Dhahabna ila madrasati, ya. Mereka telah pergi ke sekolah. Ya, di sini mereka perempuan, murni. Kata ganti jamak dengan gender campuran, ini salah cetak ya, kebanyakan A di sini. Kata ganti jamak dengan gender campuran, maka dianggap jamak mudzakkar. Ya, maksudnya seperti apa? Ini contoh saja ya, biar lebih mudah kita menjelaskannya. Aina Bilalun wa Hamidun wa Aminatu. Ya, Bilalun laki-laki, Hamidun laki-laki, Aminatu di sini perempuan. Maka di sini dianggap laki-laki semua ya. Jamak laki-laki meskipun ada perempuan satu. Ya, zahabu ya. Waw di sini menggantikan mereka. Hum ya. Zahabu ila suqi. Jangan lupa alif hikoyahnya ya. Zahabu ila suqi. Mereka telah pergi ke pasar. Ya, campuran berikutnya Aina Aminatu wa Fatimatu wa Bilalun. Ya, di sini di mana Aminah, Fatimah dan Bilal, ya. Pelaku perempuannya lebih banyak. Kalau di sini pelaku laki-lakinya lebih banyak, perempuan satu dianggap mudzakkar, ya. Dianggap laki-laki semua. Bagaimana kalau pelakunya lebih banyak perempuannya? Ya, sama saja, ya. Tetap saja zahabu ila suqi. Ya, mereka telah pergi ke pasar, ya. Meskipun di sini perempuannya 1 juta, kemudian laki-lakinya 1, tetap saja dianggap jamak mudzakkar, dianggap laki-laki semua. Zahabu, ya, kata gantinya waw, ini adalah menggantikan hum, ya. Jangan lupa ditambah dengan alif wiqayahnya. Zahabu ila suqi, ya, mereka telah pergi ke pasar. Nama kata ganti yang melekat pada kata kerja. Ya, kata ganti tersebut yang telah kita pelajari ada namanya. Ya, yang pertama ta'ut ta'nithi. Ya, ini sebenarnya bukan kata ganti ini ya. Ya, tidak termasuk di sini ya. Cuma ada namanya. Ya, tak di sini ada namanya. Kata gantinya tetap saja tersembunyi ya, mustatirun. Seperti pada zahabat ya. Ta'ut ta'nithi seperti pada zahabat ya. Di sini ta, di sini disebut ta'ut ta'nithi ya. Kalau bahasa Indonesia ta ta'nis ya. Ta tanda perempuan. Aslinya adalah zahaba ditambah dengan ta ta'nis menjadi zahabat. Ya, seperti itu. Dia perempuan telah pergi, ya. Zahabat. Perhatikan ini bukan dhamir, ya. Dhamirnya tidak nampak, ya. Dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Seperti itu kita mengatakannya ya. Yang kedua, wawul jama'ati. Ya, wawul jama'ati. Ya, wawu tanda jama'. Ya, seperti kama fi zahabu. Ya, wawu di sini ya, zahabu. Ya, ini dari zahabu ditambah wawu. Ya, wawu alif. Ya, karena alif harus ditambahkan sebagai alif hikoyah, maka wawul jama'ati di sini ditambah alif ya. Jadi zahabanya menjadi zahabu. Ya. Zahabu ya di sini ya. Zahabu. Mereka telah pergi ya. Waw di sini apa namanya? Wawul jama'ati. Ya, wawul jama'ati. Ya. Zahabu. Kemudian nunun niswati, ya, nunun niswati. Nun tanda jamak perempuan, ya, kama fi seperti pada zahabna, ya.
Di sini ya, nunun niswati ya, nun niswah. Kadang-kadang disingkat gitu ya dalam bahasa Indonesia, nun niswah atau nunun niswati ya. Nun tanda jamak perempuan. Dhahabna ya. Dhahaba menjadi dhahab ya. Dimatikan di sini ya. Ini yang dinamakan nunun niswati. Na ya, pendek ya. Na. Dhahabna. Kalau panjang, dhahabna itu artinya menjadi kami telah pergi. Ya. Kalau dhahabna, mereka perempuan telah pergi. Ini perempuan murni ya, tanpa tercampur laki-laki. Nama kata ganti yang melekat pada kata kerja ta'ul mutakallimi ya, ta al mutakallimi ya, ta tanda yang berbicara ya. Di sini kama fi dhahabtu, seperti pada dhahabtu. Tu ya, tu di sini disebut ta'ul mutakallimi, ta tanda yang berbicara. Saya ya, saya telah pergi ya. Al mutakallimi yang dimaksud di sini adalah saya. Perhatikan dhahaba menjadi dhahaba ya. Dhahaba ba-nya dimatikan. Dhahaba ditambah tu menjadi dhahabatu. Seperti itu ya. Ta di sini disebut ta'ul mutakallimi atau ta mutakallim. Seperti itu ya dalam bahasa Indonesia, sering disebut disingkat menjadi ta mutakallim. Bentuk negatif dari fiil madi ya. Ma ya. Bagaimana cara membentuk negatifnya atau menegasikan? Nah, kita lihat contohnya lebih gampang ya. Dhahabtu ila suqi ya. Saya telah pergi ke pasar ya. Ta di sini disebut apa? At-ta'ul mutakallimi ya. At-ta'ul mutakallimi. Ta mutakallim. Tu ya, kata gantinya seperti itu ya. Menanjakan ini fiil madi, kata kerja lampau ya, telah terjadi. Bisa ditambah telah, bisa tidak ya, tergantung konteksnya nanti. Ma dhahabtu ila suqi ya. Saya ya kalau tadi dhahabtu telah pergi ya, di sini ma dhahabtu artinya saya tidak telah pergi ya. Artinya ya belum pergi ya. Atau tidak telah pergi. Ya, apa tidak telah pergi ini? Ya tidak pergi ya, tidak pergi. Saya tidak pergi ke pasar ya. Pekerjaannya di masa lampau. Misalnya saya tidak pergi ke pasar kemarin. Seperti itu ya. Ma dhahabtu ya. Ma di sini untuk menafikan ya. Saya tidak pergi ke pasar di masa lalu. Raja'a abi min Baghdad ya. Raja'a abi ya, di sini raja'a ya. Kata kerja lampaunya adalah raja'a. Pelakunya abi ya. Bapakku telah datang dari Baghdad ya. Ini waktunya masa lampau. Entah tadi pagi, entah baru saja ya, tapi sudah terjadi. Kemudian kalau tidak ya ditambahi dengan ma. Ma raja'a abi min Baghdad ya. Bapakku tidak datang dari Baghdad ya. Jadi ini kejadian di masa lampau. Ya, ma di sini untuk menafikan raja'ah. Contoh yang berikutnya, zahabat ukhti ilal mustashfa. Ya, zahabat ya. Ini ta'ud ta'nithi ya. Ta tanda muannas. Domirnya mana? Ya, domirnya mustatir ya, tersembunyi. Ya, di sini disebutkan ukhti ya.
saudara perempuanku telah pergi ke rumah sakit. Ya, untuk menafikan kalimat ini ditambah dengan ma, ya. Ma dhahabat ukhti ilal mustashfa, ya. Saudara perempuanku tidak pergi ke rumah sakit, ya, di masa lampau. Telah terjadi, ya, di masa lampau. Kemudian yang terdapat di pelajaran ini adalah perbedaan antara na'am dan bala, ya. Na'am dan bala. Kadang-kadang keduanya diartikan iya, ya. Perhatikan apa bedanya di sini, ya. Kata bala digunakan untuk menjawab pertanyaan negatif, ya. Pertanyaan negatif itu seperti apa, ya? Nah, seperti ini, ya. Alasta bimuslimin, ya. Bukankah kamu seorang muslim, ya. Jadi pertanyaannya pertanyaan negatif, ya. Bukankah? Kemudian jawabannya seperti apa? Andai kata yang ditanya adalah seorang muslim, jawabannya adalah bala, ya, bukan na'am, ya. Bala, tentu, ya. Tentu, ya, atau benar, ya. Tentu saja, ya, seperti itu. Tentu saja saya seorang muslim. Tentu saya seorang muslim. Benar saya seorang muslim, ya. Tentu lebih cocok kelihatannya, ya. Bala ana muslimun, ya, tentu saya seorang muslim. Atau ketika yang ditanya adalah bukan orang muslim, maka jawabannya adalah na'am, ya, benar, ya, atau iya, atau benar. Lastu bimuslimin, ya. Lastu bimuslimin. Saya bukan seorang muslim. Seperti itu, ya. Kita harus berhati-hati penggunaan bala dan na'am ini. Jangan sampai keliru, ya. Biasanya kelirunya di sini, ya. Balanya dijawab dengan na'am. Atau na'amnya dijawab dengan la, ya. Nah, itu kekeliruannya. Kemudian kasus tata bahasa yang berikutnya yang terdapat di pelajaran ini adalah li'anna. Karena, ya, li'anna. Li'anna, asal usul kata li'anna adalah li ditambah anna, ya, menjadi li'anna. Artinya karena, ya. Wa anna, sedangkan anna min akhwati inna, ya. Sedangkan anna itu sendiri termasuk saudarinya inna. Apa yang dimaksud dengan saudarinya inna, ya? Yang dimaksud adalah bahwa sifat-sifatnya seperti huruf inna. Ya, sifat-sifatnya seperti huruf inna. Setelah inna adalah isim inna mansub, ya, kemudian khabarnya menjadi khabar inna marfu. Seperti itu, ya. Nanti kita lihat di contoh-contohnya. Li'anna disambung dengan domir, disambung dengan kata ganti, ya, seperti li'anna ditambah huwa menjadi li'annahu, ya. Li'annahu. Hu di sini adalah isim li'anna mansub. Li'anna ditambah hiya menjadi li'annaha. Ya, ha di sini adalah isim li'anna, dia mansub. Li'anna ditambah anta menjadi li'annaka. Ya, ka di sini adalah isim li'anna, dia mansub. Contoh li'anna. Raja'a Hamidun minal madrasati li'annahu maridun. Ya, li'annahu maridun. Hamid telah datang dari sekolah karena dia sakit, ya, karena
dia sakit. Ya, li'annahu, ya. Perhatikan di sini li'annahu ini adalah isim, li'annahu di sini isim, li'anna mansub, kemudian maridun ini adalah khabar li'anna marfu', maridun. Raja'a Hamidun minal madrasati li'annahu maridun. Hamid pulang dari sekolah karena dia sakit. Demikian pelajaran kita kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe ya. Kemudian tekan tombol loncengnya juga. Bagi teman-teman yang menyukai pelajaran ini, silahkan tekan tombol like-nya ya, agar pelajaran ini disebarkan lebih luas lagi oleh YouTube. Kemudian, kalau teman-teman ingin menyebarkan pelajaran ini, silahkan juga dibagikan dengan sosial media teman-teman sekalian. Demikian pelajaran kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.